Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada modul Mikrotik MTCNA yaitu materi DHCP dan ARP. Oke, berikut adalah materi pembahasan pada video kali ini. Yang pertama adalah konsep DHCP, lalu cara kerja DHCP dan konsep ARP. Yang pertama di sini adalah konsep DHCP. DHCP memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan atau otomatis. Nah, di sini ada DHCP running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Nah, broadcast domain itu apa sih? Nah, broadcast domain itu ketika si switch terhubung ke jaringan yang terhubung ke switchnya. Nah, itu mencakup itu semua disebut dengan broadcast domain. Atau disebut dengan gampangnya itu area LAN ya. Nah, jadi broadcast itu ibaratnya satu cakupan LAN. Selanjutnya adalah terdapat tiga jenis tipe pada DHCP. Yang pertama adalah DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Lalu ada DHCP klien, yaitu sebagai penerima layanan DHCP dari server. Lalu ada DHCP relay, yaitu penghubung layanan DHCP server ke klien. Jadi, nih. Nah, misalkan di sini si ISP-nya kita ganti dengan router. Nah, kemudian si router ini dia dikonfigurasi DHCP server dan kemudian agar si PVC ini mendapatkan IP DHCP-nya, maka nantinya router yang kedua ini akan dikonfigurasi sebagai relay-nya atau sebagai penerusnya. Jadi ini server dan ini penerusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, bisa dibilang seperti ini ya teman-teman. Jadi DHCP relay itu adalah penerus layanan dari server ke klien. Nah, DHCP relay juga memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router yang lain ya teman. Selanjutnya adalah cara kerja DHCP. Nah, cara kerja DHCP itu bisa disebut dengan proses DORA. Yang pertama di sini ada discover. Nah, si klien DHCP di sini dia meminta kepada DHCP server di sini. Nah, server di mana ya? Nah, lalu si DHCP server di sini dia itu menawarkan dengan menjawab, aku punya address ABCD mau nggak? Nah, lalu si klien DHCP di sini dia meminta dengan bertanya mau minta address lengkapnya dong. Nah, lalu si DHCP server di sini dia acknowledgement. Nah, di sini dia menjawab, oke, silakan. Berarti dia mengizinkan si klien DHCP di sini menggunakan IP DHCP di server di sini. Nah, selanjutnya adalah konsep ARP. Nah, di sini ARP, Address Resolution Protocol, adalah protokol yang menerjemahkan IP address, alamat logis menjadi MAC address, atau alamat fisik dalam jaringan lokal. Singkatnya, komputer butuh ARP karena router atau switch mengirimkan data berdasarkan alamat fisik MAC, bukan sekadar alamat digital IP. Nah, di sini ada cara kerja tiga langkah cepatnya. Yang pertama di sini cek memori. Di sini komputer A mengecek daftar ARP cache jika belum tahu MAC address komputer B, ya lanjut ke langkah. Nah, lalu di sini dia bertanya atau broadcast. Komputer A berteriak ke seluruh jaringan, siapa yang punya IP sekian, tolong kirim MAC addressmu. Nah, lalu yang ketiga di sini menjawab atau unicast. Nah, di sini komputer B pemilik IP tersebut membalas, itu IP saya, ini MAC address saya. Nah, komputer A mengingatnya lalu data pun terkirim. Dan seperti itulah cara kerja dari tiga langkah cepatnya ya teman-teman. Nah, misal di VPC di sini dia akan melakukan koneksi ke internet, maka nanti si ARP-nya akan dicatat di router di sini di ARP table-nya. Nah, ARP dicatat ketika ada paket yang masuk ke routernya. Oke, di sini kita coba di VPC 5 di sini. Di sini kita coba show IP dulu. Nah, di sini IP-nya 250. Nah, lalu di sini coba kita ping 888. Oke, di sini dia sudah reply ya. Nah, lalu kita ke Winbox di sini ya, teman-teman. Lalu kita ke IP, lalu ke ARP. Nah, di sini sudah ada ya untuk IP 192.168.850. Nah, tadi kan saya bilang ARP di sini dicatat ketika ada paket yang masuk ke router. Nah, tadi kan kita sudah coba ping 88. Nah, maka itu di sini sudah tercatat IP dari si PVC 5-nya di sini. Nah, si ARP juga bisa kita coba di router mikrotiknya ini, teman-teman. Nah, kita cukup pergi ke new terminal di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ping 88. Nah, lalu di ARP table-nya di sini sudah akan ada IP dari si router mikrotiknya. Akan langsung tercatat di ARP table di sini. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada materi DHCP dan ARP di modul Mikrotik MTCNA ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri.
Saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor, pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.